Apa itu cuci darah? Kenapa dan kapan seseorang perlu cuci darah? Kalau suatu hari dokter mengatakan kepada Anda perlu cuci darah. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Takut, panik, atau berlangsung pikir berarti ginjal saya sudah tidak berfungsi sama sekali. Banyak orang menganggap cuci darah berarti darah seseorang benar-benar dikeluarkan, dicuci, kemudian dimasukkan kembali. Ada juga yang mengira sekali mulai cuci darah berarti harus selamanya. Bahkan ada yang berpikir kalau nilai fungsi ginjal sudah turun sampai angka tertentu, otomatis orang tersebut harus cuci darah. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Hari ini kita akan membahas semuanya. Apa sebenarnya cuci darah? Kapan seseorang membutuhkannya? Kapan waktunya? Apakah angka fungsi ginjal menentukan? Apa yang terjadi kalau seseorang belum cuci darah? Apakah ada pasien yang hanya perlu cuci darah sementara? Dan apakah setelah mulai cuci darah seseorang masih bisa bekerja, berpergian, dan menjalani kehidupan sehari-hari? Nonton sampai akhir, karena bagian terakhir mungkin akan mengubah cara Anda memandang cuci darah. Mari kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Apa sebenarnya cuci darah? Dalam istilah medis, cuci darah disebut dialisis. Dan sebenarnya istilah cuci darah agak sederhanakan prosesinya. Darah kita tidak dicuci seperti pakaian. Yang dilakukan adalah membantu menggantikan sebagian fungsi ginjal ketika ginjal sudah tidak mampu melakukan tugasnya dengan cukup baik atau maksimal. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases atau NIDDK, hemodialisis menggunakan sebuah filter yang disebut dialyzer untuk membuang limbah dan kelebihan cairan dari darah. Darah kemudian dikembalikan ke tubuh. Jadi, bayangkan ginjal seperti sebuah sistem penyaring yang bekerja terus-menerus. Ginjal membantu membuang zat sisa dari tubuh melalui urin. Ginjal juga membantu mengatur keseimbangan cairan dan mineral tertentu. Ketika fungsi ginjal turun sangat jauh, zat sisa dan cairan dapat menumpuk. Dan ketika tubuh tidak lagi mampu mengendalikan kondisi tersebut dengan cukup baik, mulai pengobatan dan cara lain. Dialisis bisa menjadi salah satu pilihan terapi. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa ginjal sampai membutuhkan bantuan mesin? Ada banyak penyebab penyakit ginjal kronis dan penyebab yang sangat penting adalah diabetes dan tekanan darah tinggi. National Kidney Foundation menjelaskan bahwa diabetes dan tekanan darah tinggi termasuk penyebab paling umum gagal ginjal. Misalnya, penyakit ginjal sering berkembang secara perlahan. Pada tahap awal, seseorang bisa merasa baik-baik saja, tidak sakit, masih bisa bekerja, masih bisa makan seperti biasa, bahkan tidak menyadari bahwa fungsi ginjalnya sedang menurun. Menurut National Kidney Foundation, banyak orang dengan penyakit ginjal tidak mengalami gejala pada tahap awal. Dan pemeriksaan seperti GFR serta SCR dapat membantu menilai kesehatan ginjal. Kemudian penyakit berkembang. Fungsi ginjal semakin turun. Sampel metabolisme semakin sulit dibuang. Cairan bisa semakin sulit dikendalikan. Dan akhirnya masuk ke kondisi yang disebut kidney failure atau gagal ginjal. NIDDK menjelaskan bahwa gagal ginjal umumnya menunjukkan pada fungsi ginjal yang turun hingga sekitar kurang dari 15% dari normal. Nah,
Disinilah banyak orang langsung bertanya, kalau fungsi ginjal tinggal 15%, apakah otomatis harus cuci darah? Jawabannya tidak otomatis. Ini salah satu fakta paling penting dalam video ini. Angka GFR sangat penting, tetapi keputusan melalui dialisis tidak hanya berdasarkan satu angka laboratorium. Menurut pedoman KDIGO 2024, Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of the Chronic Kidney Diseases, keputusan mulai dialisis harus mempertimbangkan gabungan dari gejala, tanda klinis, kualitas hidup, preferensi pasien, tingkat GFR, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi, jangan berpikir GFR saya 10 berarti pasti harus cuci darah. Tidak sesederhana itu. Bahkan NIDDK menjelaskan bahwa banyak orang mulai dialisis ketika GFR berada di kisar 5-10. Tetapi waktunya tetap bergantung pada kondisi masing-masing orang. Lalu, kapan sebenarnya seseorang perlu cuci darah? Ada beberapa situasi yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, ketika limbah dari tubuh sudah menumpuk dan menimbulkan gejala atau masalah yang tidak dapat dikendalikan dengan pengobatan. Misalnya, mual, muntah, hilang nafsu makan, kelelahan yang berat, gatal yang sulit dikendalikan, atau gangguan pada sistem saraf akibat penumpukan zat sisa. Menurut pedoman KDIGO, gejala atau tanda yang disebabkan oleh gagal ginjal termasuk gejala uremia, peradangan selaput jantung, gangguan elektrolit atau asam basa yang sulit dikendalikan, serta gatal berat yang tidak dikendalikan, merupakan beberapa kondisi yang dapat menjadi alasan untuk mulai dialisis atau cuci darah. Yang kedua, kelebihan cairan. Ini sangat penting kalau ginjal tidak mampu membuang cairan dengan baik. Cairan bisa menumpuk di tubuh, kaki bisa membengkak, berat badan bisa meningkat karena cairan, dan pada kondisi tertentu cairan bisa menumpuk di paru-paru sehingga seseorang mengalami kesulitan bernafas. National Kidney Foundation menjelaskan bahwa kelebihan cairan yang menyebabkan edema atau penumpukan cairan di paru-paru dan tidak dapat dikendalikan dengan pengobatan merupakan salah satu alasan seseorang mungkin membutuhkan dialisis. Yang ketiga, gangguan kadar mineral atau zat kimia dalam darah. Salah satunya adalah kalium yang terlalu tinggi. Kalium memang dibutuhkan tubuh, tetapi kadar yang terlalu tinggi dapat menjadi masalah serius, terutama bagi jantung. Jika gangguan elektrolit atau asam basa tidak dapat dikendalikan dengan cara lain, dialisis dapat menjadi pertimbangan. Yang keempat, tekanan darah atau volume cairan yang tidak dapat dikendalikan. Pedoman KDIGO memasukkan ketidakmampuan mengendalikan status cairan atau tekanan darah sebagai salah satu kondisi yang dapat menjadi alasan untuk memulai dialisis. Yang kelima, kondisi nutrisi dan kesehatan tubuh yang terus memburuk. Misalnya, berat badan dan status nutrisi semakin menurun meskipun sudah dilakukan intervensi yang sesuai. Jadi, Anda bisa melihat bahwa keputusan cuci darah bukan hanya berapa angka kreatininnya, bukan hanya GFR berapa, tetapi dokter melihat gambaran keseluruhan tubuh. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Apakah semua orang dengan gagal ginjal harus cuci darah? Tidak. Ada beberapa pilihan terapi untuk gagal ginjal. Menurut NIDDK, pilihan tersebut mencakup hemodialisis, dialisis peritoneal,
transplantasi ginjal, dan konservatif manajemen atau perawatan konservatif tanpa dialisis maupun transplantasi. Untuk sebagian pasien, transplantasi ginjal dapat menjadi pilihan. Untuk sebagian lainnya, dialisis menjadi pilihan, dan dalam kondisi tertentu, seseorang bersama tim medis dapat mempertimbangkan perawatan konservatif yang berfokus pada kualitas hidup dan pengendalian gejala. Jadi, cuci darah bukan satu-satunya jalan dalam semua situasi. Sekarang, sebenarnya ada beberapa jenis cuci darah. Secara umum, ada dua bentuk dialisis yang sangat dikenal. Yang pertama adalah hemodialisis. Ini yang paling sering dibayangkan orang ketika mendengar istilah cuci darah. Darah keluar melalui akses pembuluh darah, kemudian melewati dialyzer atau ginjal buatan. Zat sisa dan kelebihan cairan disaring, kemudian darah dikembalikan ke tubuh. Menurut NIDDK, hemodialisis dapat dilakukan di pusat dialisis atau di rumah dengan jadwal yang disesuaikan. Untuk hemodialisis di pusat, jadwal yang umum adalah sekitar 3 kali seminggu dengan setiap sesi sekitar 4 jam. Meskipun jadwal sebenarnya dapat berbeda sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua adalah dialisis peritoneal. Ini berbeda, tidak menggunakan mesin untuk menyaring darah secara langsung melalui filter di luar tubuh seperti hemodialisis. Dialisis peritoneal menggunakan lapisan dalam rongga perut atau peritoneum sebagai membaran penyaring. Cairan khusus dimasukkan ke dalam rongga perut melalui kateter. Zat sisa dan kelebihan cairan berpindah ke cairan tersebut. Kemudian cairan dikeluarkan dan diganti dengan cairan baru. Menurut NIDDK, dialisis peritoneal dapat dilakukan di rumah dan menggunakan lapisan peritoneum untuk membantu menyaring limbah dan cairan berlebihan. Jadi, cuci darah tidak selalu berarti duduk di rumah sakit atau klinik dengan mesin besar. Ada pasien yang melakukan terapi di rumah, tergantung jenis dialisis dan kondisi medisnya. Sekarang pertanyaan yang mungkin ada di pikiran Anda. Kalau sudah mulai cuci darah, apakah harus selamanya? Jawabannya tergantung penyebab gagal ginjalnya. Ini sangat penting. Ada perbedaan antara gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Pada gagal ginjal akut, fungsi ginjal dapat turun secara tiba-tiba karena berbagai kondisi. Pada beberapa pasien, dialisis mungkin diperlukan untuk sementara sampai ginjal pulih. National Kidney Foundation menjelaskan bahwa hemodialisis dapat digunakan pada acute kidney injury atau AKI. Dan pada sebahagian orang, dialisis hanya diperlukan sementara selama ginjal mengalami proses pemulihan. Jadi, seseorang yang menjalani cuci darah tidak selalu berarti dia akan membutuhkan dialisis seumur hidup. Tetapi, pada gagal ginjal kronis yang sudah mencapai tahap lanjut dan fungsi ginjal tidak kembali secara bermakna, dialisis atau transplantasi bisa menjadi terapi jangka panjang. Sekarang, apakah cuci darah menyembuhkan ginjal? Ini juga harus diluruskan. Menurut NIDDK, dialisis bukan penyembuh gagal ginjal. Dialisis hanya menggantikan sebahagian fungsi ginjal. Ginjal yang sehat memiliki banyak pekerjaan. Dialisis tidak menggantikan seluruh fungsi ginjal sehat. Tetapi, dialisis dapat membantu membuang zat sisa dan kelebihan cairan serta membantu mengontrol beberapa keseimbangan kimia dalam tubuh. Jadi, lebih tepat mengatakan dialisis membantu menggantikan sebahagian fungsi ginjal, bukan dialisis menyembuhkan
ginjal. Sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin membuat orang takut. Apakah cuci darah memiliki efek samping? Iya. Seperti terapi medis lainnya, dialisis juga memiliki risiko dan tantangan. Pada hemodialisis, seseorang bisa mengalami tekanan darah turun, kram otot, rasa lelah setelah sesi, dan masalah pada akses pembuluh darah seperti infeksi atau penyumbatan. Menurut NIDDK, komplikasi hemodialisis dapat mencakup hipotensi, kram otot, serta masalah pada akses vaskular seperti infeksi dan pembekuan darah. Karena itu, cuci darah bukan sesuatu yang dilakukan sembarangan. Ada tim medis yang memantau pasien, ada pemeriksaan darah, ada pengaturan cairan, ada pengaturan makanan, dan obat-obatan tertentu juga mungkin diperlukan. Sekarang, apakah orang yang cuci darah masih bisa menjalani kehidupan normal? Jawabannya, banyak orang tetap mendapatkan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada yang bekerja, ada yang mengurus keluarga, ada yang berpergian, tetapi kehidupan memang membutuhkan penyesuaian. Jadwal dialisis harus diperhatikan. Asupan cairan bisa perlu dibatasi. Jumlah garam dan mineral tertentu dalam makanan juga dapat disesuaikan. Menurut NIDDK, pasien hemodialisis biasanya perlu memperhatikan pola makan dan jumlah cairan yang dikonsumsi. Dan pilih makanan dapat berbeda tergantung kondisi serta hasil pemeriksaan. Jadi, cuci darah bukan berarti kehidupan selesai, tetapi kehidupan memang berubah. Dan semakin seseorang memahami terapinya, semakin mudah untuk menyesuaikan rutinitas dengan kondisi tersebut. Sekarang, ada satu pesan yang menurut saya sangat penting. Jangan menunggu sampai seseorang benar-benar harus cuci darah baru mulai memperhatikan ginjal. Karena kerusakan ginjal kronis sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Menurut National Kidney Foundation, banyak orang tidak mengetahui mereka memiliki penyakit ginjal karena gejalanya dapat muncul terlambat. Pemeriksaan GFR dan SCR dapat membantu mendeteksi masalah ginjal lebih awal, terutama pada orang yang memiliki faktor risiko seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Jadi, kalau Anda memiliki diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau faktor risiko lainnya, jangan hanya menunggu tubuh memberikan tanda atau sinyal. Diskusikan pemeriksaan fungsi ginjal dengan tenaga kesehatan dan jangan langsung percaya dengan klaim ramuan ini bisa membersihkan ginjal. Minum ini bisa membuat ginjal kembali normal. Cuci darah bisa digantikan dengan herbal. Kondisi ginjal sangat kompleks dan seseorang yang sudah mengalami gagal ginjal membutuhkan penilaian medis yang serius. Sekarang mari kita rangkum, apa itu cuci darah? Cuci darah atau dialisis adalah terapi yang membantu menggantikan sebahagian fungsi ginjal ketika ginjal tidak mampu lagi menangani limbah, cairan, dan keseimbangan zat tertentu secara memadai. Kenapa seseorang perlu cuci darah? Karena zat sisa atau cairan dapat menumpuk, gangguan elektrolit atau asam basa dapat terjadi, tekanan darah atau volume cairan mungkin sulit dikendalikan, atau muncul gejala dan komplikasi akibat gagal ginjal. Kapan harus mulai? Tidak ada satu angka yang berlaku untuk semua orang. Pedoman KDIGO menekankan bahwa keputusan didasarkan pada kombinasi gejala, tanda klinis, kualitas hidup, preferensi pasien, GFR, dan hasil laboratorium.
Kondisi yang memerlukan dialisis sering muncul ketika GFR berada di sekitar 5-10, tetapi waktunya berbeda pada setiap orang. Dan yang terakhir, apakah cuci darah berarti pasti seumur hidup? Tidak selalu. Pada gagal ginjal akut, dialisis bisa bersifat sementara jika fungsi ginjal kemudian pulih. Pada gagal ginjal kronis yang sudah menetap, dialisis atau transplantasi dapat menjadi terapi jangka panjang. Jadi kalau Anda atau keluarga pernah mendengar kata cuci darah, jangan langsung menganggap itu berarti semuanya sudah terlambat. Justru yang paling penting adalah memahami penyebabnya. Seberapa besar fungsi ginjal yang tersisa, kondisi tubuh secara keseluruhan, dan pilih terapi yang tersedia. Dan satu hal lagi, ginjal sering bekerja diam-diam. Ketika kita merasa sehat, bukan berarti ginjal kita pasti sehat. Karena itu, menjaga tekanan darah, mengendalikan diabetes bila ada. Tidak sembarangan menggunakan obat tertentu, menjaga pola hidup, dan melakukan pemeriksaan ketika memiliki faktor risiko dapat menjadi bagian penting dari menjaga kesehatan ginjal. Semoga setelah menonton video ini Anda tidak lagi melihat cuci darah sebagai sesuatu yang misterius. Karena sekarang kita tahu, cuci darah bukan sekadar mencuci darah. Ini adalah terapi yang membantu menggantikan sebagian fungsi ginjal ketika tubuh membutuhkannya. Dan keputusan untuk memulainya bukan hanya berdasarkan satu angka, tetapi berdasarkan keseluruhan kondisi seseorang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada keluarga, terutama kepada mereka yang memiliki diabetes, tekanan darah tinggi, atau sedang mengalami masalah ginjal. Dan tulis di kolom komentar, apakah Anda sebelumnya mengira cuci darah berarti harus seumur hidup? Saya ingin tahu berapa banyak orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Disclaimer, video ini hanya untuk edukasi dan informasi kesehatan umum. Video ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis gagal ginjal, menentukan kapan seseorang harus menjalani dialisis, atau menggantikan konsultasi dengan dokter. Keputusan memulai, memilih, atau menghentikan dialisis harus dilakukan bersama tenaga kesehatan yang memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Jika Anda memiliki penyakit ginjal, diabetes, tekanan darah tinggi, pembengkakan, sesak nafas, perubahan jumlah urin, muntah terus-menerus, atau gejala lain yang mengkhawatirkan, konsultasikan dengan tenaga kesehatan.